Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, fikih ringkas yang disusun sistematis berdasarkan tema-tema keseharian kita dan tentu berdekatan dengan amaliyah kaum muslimin secara umum, baik dari perkara ibadah, muamalah, munakahat, dan hudud, ya seterusnya, mencakup bab-bab keseluruhan fikih Islam, dilengkapi juga dengan dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Kita masih membahas tentang apa? Tentang mandi, ya. Kaifiat. Sebelum kita lanjut, tentunya tak lupa salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sampai atau kita masuk, ya, tentang apa sekarang? Kaifiat mandi Ustaz. Apa? Kaif al-mas'alatu tsani fi sifati ghusli wa kaifiyatihi. Oh, sifat dan tata cara mandi, ya. Nah, baik, silakan dibaca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu as-saniyatu fi sifatil ghusli wa kaifiyatihi. Permasalahan yang kedua yaitu sifat-sifat mandi dan tata caranya. Lil ghusli minal janabati kaifiyatani. Untuk mandi dari jenabah, mandi jinabah, kafiatnya ada dua. Kaifiyatu istihbabi wa kaifiyati ijza'i. Kaifiat yang disunahkan dan kaifiat yang diperbolehkan, Ustaz. Oke, baik. Ya, nah, di sini dikatakan lil ghusli minal janabah kaifiyatani. Nah, ya. Lamnya tamlik. Pada mandi itu, yakni mandi janabah, kaifiyatani. Ada dua tata cara, atau mandi junub itu memiliki dua tata cara. Tata cara yang pertama adalah kaifiyatu istihbabin, yakni tata cara yang dianjurkan. Kemudian kaifiyatu ijza'in, Ijza'i. tata cara yang dianggap cukup, ya. Tata cara yang dianggap cukup. Nah, dalam catatan di bawah, coba kita lihat catatan kaki di sini. Ada enggak nih? Nomor 5, ya. Wa kaifiyatul ijza'i
Tata cara yang dianggap cukup itu adalah hiyallati tashtamilu ala ma yajibu faqat. Ya. Dia yang mencakup atas apa yang wajib saja. Sedangkan kaifiyatul istihbab ini wal kamal, jadi sempurna. Hiyallati muttafaq alaih. Dia yang muttafaq alaih, disepakati atasnya. Selain istihbab, dan dia pun dikatakan sebagai al-kamal. Betul-betul apa namanya? Sempurna. Dianjurkan. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat dari mulai tata cara yang apa? Yang dianjurkan terlebih dahulu. Yakni kaifiyatul istihbab. Silakan dibaca. Amma kaifiyatul istihbabin wahiya ayyaghsila yadaihi summa yaghsila farjahu wa ma asabahu minal aza summa yatawaddau wudu'ahu lis-salati summa ya'khuza biyadaihi ma'an Biyadihi. biyadihi ya, nafsa. Summa ya'khuza biyadihi ma'an fayakh fayukhallilu fayukhallilu bihi sya'ra ra'sihi mudkhilan asabi'ahu fi usulil asri hatta Fashri. Sya'ri. Ustaz. Cetakan Anda salah. Rambut. Ustaz. Rambut. Ya. Fi usulis sya'ri hatta yurwiya basyaratahu Yarwi aja. Hatta yarwiya hatta yarwiya basyaratahu. basyratahu. Oh, basyaratahu. Thumma yahshu Summa yashu ala ra'sihi salasa hasyatin. hasayatin. Oh, hasayat. Sum, uh, Summa yafidul Yufidu. yufidu. Summa yufidul A. ma'u. Ma'a. Summa yufidul ma'a ala sa'iri badanihi. Di hadisin Li Aisyata. hadisi. Di hadisi Aisyata al-mutafakun alaih. Al-mutafaku alaih. Al-mutafakki. Al-mutafakki. Al-mutafaki alaih. Ya. Terjemahkan tuh. Ini Adapun adalah kata tata cara yang dianjurkan atau disunahkan. Yang pertama adalah ayyaghsila yadayh. Dia membasuh kedua tangannya. Yaghsila yadayh ini yang dianjurkan, yang disunahkan. Dia membasuh kedua tangannya. Ya, summa kemudian yaghsil farjahu, mencuci, membilas, Lalu, membasuh, membersihkan kemaluannya. Kemudian wama aso asabahu wama asabahu minal azab. adza, dan tentunya apa yang terkena kotoran. Barulah kemudian summa yatawaddo, dia berwudu, ya, wudu lis shalah, yang wudunya itu untuk sholat, berarti wudu seperti wudunya sholat. Summa ya'khudh, kemudian dia mengambil apa? Ma'an, mengambil air. Biyadihi, dengan tangannya. Fayukhallilu, kemudian dia yukhallil, apa namanya? Mengurai-ngurai, menyelang-nyeling
Nyelang-nyelang. Menyelang-nyeling apa? Sya'ra ra'sihi. Kita bacanya sya'ra. Gitu. Maf'ul bih. Dari mana? Maf'ul bih dari mana nih? Wa yukhalilu, Ustaz. Iya, fa yukhallilu. Nah, ya. Gitu. Bihi. Hi-nya kembali kemana hi-nya? Oh, Tangan. Yad. Nah, yad. oh ya, Ustaz. Nah, ya. Tahu bisa juga kita terjemahkannya begini. Fa yukhallil untuk menyelang-nyelang, kemudian menyelang-nyeling rambut kepalanya itu ya dengan memasukkan jari-jarinya. Nah ini madakhalan. Madakhalan apa? Asobi ahu afwan mudkhilan. Mudkhilan asobi ahu. Dalam keadaan mudkhilan tuh dalam keadaan hal ya. Dia memasukkan apa? Jari-jarinya. Fi usul sya'ri, akar rambut. Usul itu kan asas pondasi. Pondasi rambut ya apa? Akar rambut. Nah, gosok-gosok tuh. Hatta yarwi basyaratahu. Sampai apa? Sehingga kulit kepalanya, nah ya, basyaratahu itu kulit kepalanya apa? Basah. Basah. Ya. Barulah kemudian yahthu. Yahthu itu artinya apa? Mengguyur. Mengguyur ala ra'sihi dari atas kepalanya. Ya, mengguyur kepalanya dengan 3 kali guyuran. Hasayatin guyuran. Tsumma yufidul ma'a. Kemudian ngapain? Mengguyurkan air Air. ke seluruh tubuh ala Badani. sairi badanihi, ke seluruh badannya. Nah, ya. Ini tentunya sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang muttafaq alaih, disepakati atas hadis tersebut. Nah, inilah tata cara yang disunnahkan dalam proses mandi janabah. Apa? Adapun yang wajib kita lihat di sini, yakni dikenal dengan kaifiyatu al-ijza. Silakan dibaca. Wa amma kaifiyatul ijza'i wa ayyu ammima badanahu bil ma'i ibtida'an ma'an niyati li hadisi Maimunata. Ya. Wada'a Rasulullahi Ayyu'imma badanahu, yang dimana kaifiyatul ijza ini adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, meratakan apa? Air ke seluruh tubuh. Ibtidaan ma'aniyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini wudu al janabah, menyiapkan air untuk mandi junub, wadoa menyiapkan air untuk mandi junub. Kemudian lalu beliau apa? Menuangkan ya kedua tangan beliau ya, fa'afragha ala yadayhi, menuangkan ke kedua tangan beliau air yang tadi sudah disiapkan, faghasalahuma. Lalu Rasulullah pun membasuh kedua tangan beliau, maratain atau thalasan, 2 kali atau 3 kali. Summa, kemudian Rasulullah ngapain? Tamat madha. Tamat madha. Apa makna tamat madha? Mat madha idaratul ma' fil Berkumur. ma'i.
kumur-kumur. Tamat madha ya, tamat madha ya, tamat madu itu kata kerja fiilnya ya. Kemudian Rasulullah berkumur. Kemudian ngapain? Istansyaqa, ya Wastan stansyiku, istinsyaqun, istinsyak, menghirup air. Ya, beristinsyak. Kemudian apa? Ghasala wajhah wa dhira'aihi. Dhira'. Rasulullah membasuh wajahnya. Wa dhira'aihi, dan kedua dhira'nya. Apa makna dhira'? Siku. Tangan, siku. ya, bisa juga. Thumma afado. Nah, ini fil madi yang tadi, afado yufidu. Apa artinya tadi? Menuangkan. Lah, kok Menuangkan. menuangkan? Iya, Membasuh, nggak Ustaz. apa-apa ya, menuangkan boleh. Kemudian Rasulullah menuangkan air ala ra'sihi, ke kepalanya, atau meratakan, lebih tepatnya meratakan ya. Karena tadi yufidu apa tadi? Yufidul ma ala sairi badanihi. Kalau yang sebelumnya ya kan di Iya, Ustaz. kaifiatul apa? Ya, Ibabin. meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, ini berarti afadho meratakan air ke kepala. Tsumma ghassala jasadahu. Kemudian Rasulullah membasuh apa? Tubuhnya. Iya, Badannya. badannya, jasadnya, tubuhnya. Nah, gitu ya. Nah, fa'ataituhu bil mindil falam yuridha. Ya. Kemudian aku membawakan handuk, mindil handuk ya, kepada Rasulullah. Falam yuridha. Ternyata Rasulullah tidak menginginkannya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah di sini, lihat baik-baik. Waja'ala yanfudul ma'a biyadaihi. Waja'ala yanfudul ma'a biyadaihi. Beliau ngapain? Mengibaskan air dengan kedua tangan beliau. Ini hadisnya dari siapa tadi? Hadis Maimunah. Maimunah. Maimunah istri juga, istrinya Rasulullah. Wa mithluhu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan tentu semakna dengan hadis ini adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana bunyinya? Kita lihat halaman 30. Summa apain? Yukhallilu sya'rahu biyadihi. Kemudian Nabi menyelang-nyeling rambutnya biyadihi dengan tangannya. Tuh. Kayak kita orang keramas kan gitu nyelang-nyeling tuh. Mengurai. Hatta idza zanna anahu qad arwa basyaratahu. Bukan basyaratahu tadi ya, tapi basyarah. Basyarah. Iya, sya'nya di fathah. Nah, qad arwa basyaratahu. Sampai ketika beliau zonna mengira annahu qad arwa basyaratahu, mengira bahwasanya air itu telah membasahi kulit kepala. Kemudian apa yang beliau lakukan? Afadhu alaihil ma'a, meratakan air. Ya, meratakan air atau mengguyurkan air salasa marrat, 3 kali. Di mana? Di kepala beliau. Kemudian ngapain? Gosala sa'ira jasadihi, membasuh seluruh tubuhnya. Lanjut. Wala yajibu alal mar'ati na alal mar'ati Iya, naqdu nakdu. naqdu 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 sya'raha
Hei, mudhaf ilaih tuh. Ustaz. Hmm. Wala yajibu 'alal mar'ati naqdu sya'riha fil ghusli minal janabati. Oke, kan ada koma, diterjemahkan dulu. Dan gak wajib atas seseorang yang apa dan Puan, tidaklah wajib atas wajib seorang perempuan. perempuan Naqdu. Naqdu ya melepaskan gitu. menyingkap, Ikatan rambutnya. iya menyingkap rambutnya. Maksudnya menyingkap rambutnya tahu tidak? Ya kalau ada perempuan rambutnya diikat, apa bahasa kita istilahnya dikepang ya. Dikepang, Ustaz. Begitu. Saat mandi junub tidak wah tidak wajib di sini dikatakan. La yajib. Lanjut. Wa yalzamuha. Wayal wayalzamu hadzalika fil ghusli minal haidi. Ah, yang harus membuka yang mana tuh? Yang Ketika harus membuka itu adalah ketika mandi mandi haid. Minal haidi ya kan? Fil ghusli minal haidi. haidi. Di hadisi. Di hadisi Umi Umi Salamata, Umi Salamata, Ya. Ya. qalat Qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun asyuddu teruskan. in ya Rasulullah ini imraatun asyuddu Asyuddu asyuddu. asyuddu dafra ra'si. Iya, safra ra'si. Ah, nih. Bagus nih hadisnya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah perempuan yang asyuddu safra ra'si. Yang paling mengikat kepangan rambut di kepalaku. Afaan kuduhu liguslil janabah. Apakah aku harus menyingkapnya atau membuka kepangan tersebut untuk mandi junub liguslil janabah? Qala Rasulullah pun berkata, la, tidak. Disinilah dalil tidak wajibnya membuka kepangan rambut seorang perempuan yang mandi junub. Beda mandi junub sama mandi haid. Namanya. Innama yakfiki kata Rasulullah. Kamu cukup hanya apa? Antahfi ala ra'siki. Thalatha hathayatin. Cuman cukup mencidukan air. Namanya. Sepenuh kedua telapak tangan. Nah, diciduk tuh. Kemudian diguyur kemana? Ke kepalamu salasa hasayatin. Sebanyak 3 kali cidukan. Summa tukidina. Summa tukidina. Kemudian kamu guyurkan tuh air. Alaikil ma'a. Ke seluruh tubuh. Fatat hurina. Maka kamu seketika itu pun telah suci. Selesai. Barakallahu fiik. Kita lanjut lagi. Al-mas'alatu as-salisah. Silakan. Al-mas'alatu as-salisatu al al-agsalil mustahabbati. Hmm? Al-aghsalu al-mustahabbah. Oh, al-agsalil. Al Iya, al mandi-mandi yang dianjurkan atau mandi-mandi yang disunahkan. Saya bantu baca yang awalnya ini ya. Taqaddama bayanul aghsalil wajibah. Telah berlalu bayanul aghsalil wajibah, penjelasan mandi-mandi yang diwajibkan di junub ya. Wa amma al-aghsalu al-masnunah wal mustahabbah fahiya, adapun mandi-mandi yang disunahkan dan dianjurkan itu yang pertama apa? Al-ightisalu 'inda kulli jima'in, yaitu mandi pada setiap selesai ya hubungan jima'
Dan ini berdasarkan hadis Abu Rafi'. Hadis ya Abi Rafi' anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Silakan Kan. dilanjut baca. Kana kana zatu Zata. lailatin. Karena zata lailatin. Kana zata lailatin yaghtasilu inda hazihi wa inda hazihi. Qala. Oke. Sebentar, saya terjemahkan dulu. Ya. Di mana berdasarkan hadis Abu Rafi bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah suatu malam mandi di rumah salah seorang istri beliau, dan tentunya di rumah istri beliau yang lain. Abu Rafi berkata, fakultu, apa yang beliau katakan? Ya Rasulullah, al alla taj'alahu wahidan. Taj'aluhu. Taj'aluhu. Alla taj'aluhu wahidan. Ay, Allah taj'alu. Iya, bukan Allah, tapi ala gitu. Oh Jangan ala. ditasdid. Kalau Ala. ditasdid nanti ada annya. Ini nggak ada tasdidnya. Jadi ala taj'aluhu wahidan. Kenapa kamu nggak menjadikannya sekaligus di akhir hubungan begitu? Beliau ini bertanya nih kepada Rasulullah. Qala Rasulullah menjawab apa? Hadza azka wa atyabu wa atharu, kata Rasulullah. Mandi 2 kali ini lebih bersih, lebih baik dan lebih suci, kata Rasulullah. Azka lebih suci, atyab lebih baik, athhar lebih suci. Barakallahu fiik. Nah, ya. Jadi ini mandi yang disunahkan, mandi setelah Berjima. jima. Taib, yang kedua, silakan lanjut baca. Al-ghuslu lil jum'ati. Liqauli. Mandi untuk sholat Jumat. Hadisnya? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, iza ja'a ahadukumul jum'ati Kok falyaqtas Jumati? Jum'ata, Ustaz. Kenapa Jumata? Maf'ulun bi dari ja'a, Ustaz. Iya, fa'ilnya ja'am mana? Ahadu, Ustaz. Betul sekali. Falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi, kata Rasulullah ya. Kalau salah seorang itu Berjumpa dengan hari Jumat, Ustaz. Mau sholat iya, Jumat. betul. Betul sekali. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, lanjut. Kita percepat. Al-iktisalu lil idain. Iya, betul. 2 hari raya. Mandi untuk sholat 2 hari raya. Nah, sebelum sholat Idul Fitri, sebelum sholat Idul Adha, mandilah dulu. Sunnah. Itu ya. Lanjut yang keempat. Al-iktisalu indal ihrami bil umrati wal haji. Ya. Barakallahu fiik. Nah, ini mandi ketika apa? Ihram dan ketika ihram umroh dan haji, Iya, Ustaz. mandi ihram tentunya untuk umroh dan haji. Bukan ketika, tapi mandi ihram untuk umroh dan haji. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu memang betul ketika hendak berihram. Nah, barulah Rasulullah itu mandi. Yang kelima, terakhir. Al-ghuslu min Ya, ghuslil mayyit. ghuslil mayit. Mandi ketika memandikan mayit, Ustaz. Bukan. Mandi ketika setelah. Oh, setelah. Kan dari. Mandi Iya. dari memandikan mayit. Kalau dari kan berarti apa? Setelah tuh. Iya. Mandi sehabis memandikan mayit. Oh, iya. Karena Rasulullah SAW bersabda apa? Man ghassala mayyitan falyaghtasil. Siapa saja memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi setelah memandikan mayit. Kagak bareng mandi sama mayit, enggak. Begitu. Setelah mandiin mayit. Gitu. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Nanggung, yang keempat kita baca aja ya. Nah, Ustaz. Al-mas'alatu ar-rabi'atu. Silakan. Al-ahkamu. Al-mas'alatu Al-mas'alatu ar-rabi'atu al-ahkamu mutar mutar
Mutaratabatu. Mutaratibatu alamin wujubi alaihi al-ghuslu. Al-mutarattabah. Al-mutaratabah. Ala man wajaba alaihi al-ghuslu. Hukum-hukum yang diakibatkan oleh orang yang wajib mandi. Al-ahkam al-mutarattabah ala dzalika yumkinu ijmaluha fima ya'ti. Hukum-hukum yang diakibatkan atas hal tersebut bisa diuraikan secara umum atau secara global sebagai berikut. Al-mutarattibah. Al-mutarattibah, betul, al-mutarattib namanya. Mutar. Al-ahkam al-mutarattib. Allah Ta'ala. Ya, mutarattib. Baik, yang pertama. La yajuzu lahu Al-muqsu. al-muqsu. Ya. Hmm. La yajuzu lahu al-muqsu fil masjidi illa illa Abiro. Abiro ila abira abiro. illa abira sabila. Abiro sabili. Oh, iya, Ustaz. Sabilin malah. Sabilin mudhafun ilaih, Ustaz. Iya Illa dong. abira sabilin liqaulihi ta'ala wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Iya, nah di surah An-Nisa ayat 43. Nah, yang pertama tidak boleh berdiam diri, al-muqsu, berdiam diri. Nggak boleh, itu la yajuz. Baginya berdiam diri di mana? Di masjid. Ini hukum-hukum yang diakibatkan oleh orang yang mandi, yang wajib mandi. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 43, dan jangan menghampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja. Ya, maksudnya lalu aja, lalu, tidak berdiam diri. Ya. Itu yang disebut dengan abir sabil. Hingga kalian mandi, berarti mandi junub dulu. Gitu ya. Fa idza tawaddaa jaza lahu al-muqthu fil masjid. Loh. Ah. Ya. Jika dia sudah berwudu, maka boleh berdiam diri di masjid. Lanjut baca lagi. Disebut zalika an jama'ati minas sahabati. An jama'atin kan akhirah tuh. Ya, an jama'atin minas sahabati ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, wali annal wudu'a Wali yukhaffifu al-hadasa. Ya, wali annal wudu'a yukhaffifu al-hadasa wal wudu'u yani ahadu at-tahuraini. Nah, tentu juga karena hal ini diriwayatkan secara sahih dari sekelompok sahabat yang ada di ahdi Nabi pada zaman Rasulullah. Dan tentunya juga ini karena wudu meringankan hadas. Yukhaffiful hadas. Wudu itu meringankan hadas. Dan wudu adalah salah satu dari dua cara bersuci. Bersuci. Ya. Nah. Lanjut. Yang kedua. La yajuzu lahu masal mushafa. Oh, masa. Fa'ila yajuz. Oh ya, Isim dong. Ustaz. Masuk ya, Ustaz. Iya. Masul mushaf, menyentuh mushaf. Nggak boleh. Ya, bagi orang yang Junub. Ya, junub. ya, betul. Atau yang wajib mandi. Kan perkara yang mewajibkan mandi kan cuma bukan junub doang. Ya. Apa selain junub? Haid, nifas. Iya, haid. Orang yang haid juga sama nih. Nggak boleh. Liqaulihi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, La yamassuhu ilal mutahharun. la yamassuhu
illal mutahharun. Harun. Dan kemudian berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, la yamassul mushafa illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang tahir, orang yang suci. Lanjut yang ketiga. La yajuzu lahu qiraatul Qur'ana. Kok qiraatul Qur'an? Qiraah Salah, itu kan Ustaz. isim. La yajuzu lahu qiraatul Qur'ani, Ustaz. Iya, tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian, Wala yuqra'u wala yuqra'u. kok yukro, fala yaqra, Oh ya, oh, ya. fala yaqra'u Wala yaqra'u al-junub. junubu ya, Ustaz. Iya, Wala yaqra'u syai'an min Al-Quran. junusan minal Qur'ani. Hatta yaqtasi. Hatta yaghtasila. Hatta yaqtasi. Lihadisi aliyin. Lihadisi aliyin. Nah, yang ketiga ini, tidak boleh membaca Al-Quran. Orang junub nggak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran sampai dia yaktasil mandi. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana alaihi as-salatu wassalamu la yamna'uhu min qira'atil Qur'ani syai'un ilal janabatu." Tidak ada satupun yang menghalangi Rasulullah, semoga salawat dan salam terlimpah atasnya, untuk membaca Al-Quran kecuali junub. Nah, ya. Lanjut baca lagi. Wali anna. Wali anna fi Man'ihi. mana mana'ihi minal qiraati Man'ihi. Fi man man'ihi. fi man'ihi fi man'ihi minal qiraati hasan lahu alal mubadirati Alal illa mubadarah. Mubadarah. alal mubadarati ila iktisali Al-iqtisal. Isim nih. Dari iqtisal. Iqtisilu iqtisalun. Iqtisali. Majrur. Terletak setelah huruf jar ila. Kemudian wa izalati. wa izalatil mani'i lahu minal qiraati. Ya, betul. Dan karena di dalam tindakan melarangnya, fi man'ihi, itu untuk membaca Al-Quran, larangan untuk membaca Al-Quran itu mencakup apa? Hasan, ya satu dorongan. Ya, lahu baginya untuk apa? Segera. Ya agar bersegera mandi. Al-mubadarah itu artinya bersegera. Dan juga menghilangkan penghalang untuk membaca Al-Quran. Jadi ada penyegeraan. Lanjut. Wa yuharrimu alaihi aidan. Wa yuharimu. Oh, Wa yahrumu. oh ya rumah maksudnya. Oh iya. Wa yahrumu alaihi aidan, dan diharamkan atasnya juga salat, dan juga yang kelima adalah at-tawaf bil bait, tawaf. Lanjut. Kama sabaqa bayanu Sabakat zalika indal kalami ala mas'alatin atau ala mas'alati. ma yajibu lahu wudu wudu asar. Enggak dong. Ma yajibu lahu al-wudu'u. Yajib mana fiilnya yajib. Ma yajibu lahu al-wudu'u. Minal Nah, babil khamis. minal bab al-khamis. Ya. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya pada sub bab pembahasan ibadah yang mengharuskan berwudu yang ada di bab 5. Perkara-perkara yang mengharuskan berwudu. Nah, gitu. Di mana orang junub nggak boleh tawaf di Ka'bah. Gitu ya. Allahu taala a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke hukum-hukum yang Tayamum, Ustaz. berkaitan dengan tayamum. Bab yang ke-8. Yang ke-8. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad
Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Naam wa iyyakum.